Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Izin pagi hari ini saya mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas turun-temurun begitu ya. Jadi izin mewakili Ibu Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia. Setidaknya beliau hadir di acara ini, tetapi kebetulan hari ini ada kegiatan luring juga di Rangkas Bitung yang beliau tidak bisa meninggalkan dan mungkin tidak bisa mengikuti juga secara online. Biasanya Ibu Direktur itu kalau beliau masih bisa online akan bergabung begitu ya Pak Harwit ya. Tetapi karena beliau kegiatannya luring dan mungkin tidak bisa mengikuti Zoom sehingga diwakilkan kepada kami, semoga tidak mengurangi esensi dari kegiatan hari ini. Izin kami membacakan sambutan dari yang sudah disiapkan untuk beliau. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Kormi, Bapak Hayono Isman yang mengikuti dari Lampung sepertinya. Kemudian yang terhormat Dewan Pakar Prof. Gunawan, Dewan Pembina sekaligus Dewan Pakar Kormi, Pak Iwan Sulajana, Bapak Direktur LPK BEP Center of Excellence, Pak Hari Witono, kemudian dari Dispora Kota Bogor, Ibu Elvi, dari Ketua Kormi Kota Bogor, ada juga di dalam Zoom dari Jawa Tengah ya, Ibu Alta dan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu khususnya yang sudah mengikuti kegiatan BEP atau pelatihan angkatan 5 dan 6 ini. Dan kami mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KBI. Kalau kami lihat KBI ini cukup produktif ya, cukup produktif untuk menyelenggarakan pelatihan. Di tahun ini kalau tidak salah 3 kali ya Pak Harwit ya, tiga kali pelatihan yang kami sudah hadiri secara online yang angkatan kelima, diawali angkatan kelima di Jawa Tengah, Surakarta waktu itu. Saya ingat pembukaannya tanggal 2 Maret, kemudian angkatan 6-nya di Bogor, karet ya, di kebun karet apa ya, itu April, 27 April, dan kemarin baru saja pembukaan lagi untuk angkatan ke-7 di Lampung. Jadi saya rasa sangat produktif. Satu semester ini 3 angkatan pelatihan. Kami sangat mengapresiasi Pak Kemenkes kalah. Kemenkes kalah karena kami biasanya dalam 1 tahun itu kalau penyelenggaraan TOT seperti ini paling mampu 2-3 angkatan ya karena keterbatasan anggaran, tetapi sangat luar biasa KBI mandiri dalam hal ini sehingga bisa menyelenggarakan relatif banyak dan terstruktur bisa dalam 3 angkatan dalam 1 semester ini. Jadi sangat baik sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Dan tentunya kegiatan yang dilaksanakan KBI ini kalau dalam perspektif tadi sudah disampaikan juga Pak Iwan sebagai bagian Dewan Pakar Kormi bahwa tujuan kita adalah kita ingin bahwa Indonesia bugar 2045. Kalau di sisi kesehatan kita ingin Indonesia sehat. Kemudian kalau kita diberikan umur panjang, maka lanjut usia kita adalah lanjut usia yang smart, sehat, aktif, mandiri, dan produktif. Nah, tentunya untuk mencapai hal-hal tersebut, kalau kita hanya melakukannya upaya-upaya yang kuratif dan rehabilitatif seperti mungkin pandangan masyarakat pada upaya kesehatan saat ini tentu itu tidak bisa dilakukan. Jadi memang harus upaya promotif preventifnya itu diperkuat. Salah satunya adalah melalui pembudayaan masyarakat atau olahraga masyarakat yang dilakukan termasuk oleh KBI ini. Jadi kalau tadi mendengar cerita satu angkatan misalnya Bapak Ibu ada 30 orang, 30 sampai 40 orang misalnya. Satu pelatih memiliki satu rumah sehat saja. Satu rumah sehat ada yang mengikuti 50 orang saja begitu ya. Itu sudah kita bayangkan ini di angkatan 5, 6 ada 61 misalnya, 61 pelatih, misalnya satu minimal satu saja punya satu rumah sehat, 60 kali 50 orang itu berapa? 3.000.
iya betul kan? 60 kali 50 orang itu ada 3.000 masyarakat yang nantinya akan digerakkan secara baik, benar, terukur, dan teratur, dan bisa mencapai derajat kesehatan dan kebugarannya lewat sini. Gitu. Jadi itu adalah kontribusi yang akan diberikan Bapak Ibu tidak hanya untuk diri sendiri ya, saya rasa, tetapi juga masyarakat. Itu kalau hanya satu rumah sehat saja. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa mengembangkan lagi nanti punya 2 rumah sehat, 3 rumah sehat, seberapa banyak lagi yang bisa kita ajak untuk hidup sehat bersama-sama. Kalau tadi Prof. Gunawan cita-citanya bersama Pak Harwit dan Pak Iwan mungkin ya, satu desa punya satu rumah sehat, 85.000 desa punya rumah sehat, itu sungguh luar biasa sekali. Berapa ribu orang yang akan bisa digerakkan untuk hidup sehat dan aktif dari satu induk organisasi olahraga begitu. Kalau mungkin Kormi punya berapa Pak sekarang 94 induk organisasi olahraga di 38 provinsi. Jika semuanya bergeraknya seperti KBI, saya rasa kita mewujudkan Indonesia bugar itu bisa dilakukan begitu ya kalau memang semuanya bisa bergerak dengan baik dan cukup masif dalam hal ini. Nah, tadi saya menarik sekali bahwa KBI diceritakan Pak Iwan ada tenaga dalamnya begitu ya, ada tenaga dalamnya, tetapi kami dari sisi kesehatan mungkin melihatnya bahwa BEP ini adalah suatu olah nafas begitu ya. Kegiatan yang memang olah nafas mungkin perspektifnya bisa sama atau berbeda, tetapi ketika kita melakukan kegiatan olah nafas, kita memanfaatkan oksigen di dalam tubuh kita dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya energi yang dihasilkan itu akan baik. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin di sini karena banyak yang lulusan-lulusan dari ilmu pasti tahu bahwa kalau kita ingin menghasilkan energi ada yang namanya reaksi oksidasi begitu ya. Reaksi oksidasi di dalam sel. Ada siklus Krebs yang itu membutuhkan oksigen. Membutuhkan oksigen supaya bisa digunakan dengan baik oleh sel untuk menghasilkan energi. Kalau oksigennya memenuhi kebutuhan sel tersebut, maka sel tersebut bisa menghasilkan energi maksimal yang bisa dihasilkan. Jadi 1 kali siklus Krebs gitu namanya, itu bisa menghasilkan 36 ATP begitu ya. Itu cukup didengarkan saja, tidak perlu 38. Nah, bisa diberarti 38 ATP. Itu kalau oksigennya terpenuhi dan kegiatan oksidasi itu bisa berlangsung dengan baik. Jadi saya memaknai KBI dari sisi kesehatan saya itu seperti itu. Jadi kenapa kita butuh olah nafas supaya oksigen yang kita hirup bisa kita manfaatkan sebaik mungkin sehingga siklus Krebs yang terjadi di sel kita itu bisa berjalan dengan baik. Kalau berjalan dengan baik efeknya apa? Tentunya energi yang dihasilkan adalah energi maksimal. Maksimal yang bisa dihasilkan oleh tubuh kita. Nah, kalau energi maksimal itu bisa dihasilkan oleh tubuh kita, tadi sisi kesehatannya jadi dapat. Itu yang kami pahami dari sisi kesehatannya mungkin di luar dari ilmu tenaga dalam begitu ya. Jadi harapan kami atau yang ada di dalam pemikiran kami, oh ya, olah nafas, di samping kalau kita dari sisi kesehatan tentunya aktivitas fisiknya harus dinaikkan, itu tentunya bisa bermanfaat bagi kesehatan dengan alasan tadi. Ketika kita menggunakan oksigen kita sebaik-baiknya, maka keluaran energi atau energi yang dihasilkan itu juga bisa maksimal. Kalau energi yang dihasilkan bisa maksimal, kebutuhannya terpenuhi, ya harapannya sisi kesehatan dan kebugarannya itu kita peroleh begitu. Jadi mungkin kalau dari sisi kesehatan kami memaknainya adalah seperti tersebut ya Pak Iwan. Jadi mungkin kalau ada yang dianugerahi khusus dengan ilmu tenaga dalam itu lebih khusus kembali, tetapi dari sisi olahraga pernafasan yang kami maknai dari ini adalah demikian gitu. Jadi baik sekali yang dilakukan. Dan kami harap ini adalah pesan dari Ibu Direktur, harapannya bahwa kalau kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beraktivitas, kalau dari sisi kesehatan, ini kan biasanya tumpuannya tenaga kesehatan.
ya Bapak Ibu, tenaga kesehatan itu di puskesmas, di pustu paling sedikit tetapi tentunya tidak bisa menjangkau masyarakat luas. Jadi harapan beliau semoga Bapak Ibu yang menjadi instruktur di angkatan 5 dan 6 ini khususnya nantinya bisa menjadi agen perubahan atau agent of change yang selanjutnya bisa memanfaatkan ilmu yang diperoleh, sudah belajar aktivitas yang baik, benar, terukur, dan teratur untuk masyarakat dan harapannya nantinya kita bersama bisa ikut berkontribusi dalam menciptakan Indonesia Emas 2045. Dan selamat menjadi pelatih bioenergi power yang mandiri, kompeten, dan berakhlak mulia, gitu ya kalau di inaugurasinya. Kemudian berkontribusi dalam upaya juga merajut ulang kesehatan bangsa bersama-sama dengan kami yang ada di pemerintahan dan juga seluruh masyarakat. Dan terakhir, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kemudahan dan keberhasilan atas segala upaya yang kita lakukan. Salam sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes, 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 yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr.